Kata Rasulullah, ainani lam tamassuhuman nar, ada dua mata nanti yang tidak akan tersentuh oleh api neraka. Apa itu? Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah. Yang pertama, mata yang tidak akan kena dengan api neraka nanti adalah mata yang dia menangis karena saking takutnya kepada Allah. Menangis karena takut kepada Allah, bukan nangis karena ingat rumah ya santri. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Thawabul amali fi ayyami ashril hijjah. Pahala beramal pada 10 hari bulan Dzulhijjah. Lanjutkan hadisnya kemarin. Wa kharrajat Tirmidzi, telah dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, wa Ibnu Majah dan Imam Ibnu Majah, wal Baihaqi dan Imam Baihaqi, wa bi asanidihim dengan sanad-sanad mereka. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari yang mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin, tidak ada dari suatu hari pun, ahabbu, yang lebih menyukakan, ilallahi, kepada Allah, ayyata'abbada, untuk disembah, lahu, kepadanya, fiha, pada hari itu, min ashri Dzulhijjah, dibanding melebihi 10 hari pada bulan Dzulhijjah. Ya'dilu siyamu, ya'dilu, membandingi, siyamu kulli yaumin, puasa setiap hari, minha, dari 10 hari pada bulan Dzulhijjah, bisiyami sanatin, dengan puasa 1 tahun. 1 hari kita berpuasa pada hari-hari 10 Dzulhijjah itu sebanding dengan kita berpuasa pada hari-hari yang lain, pada bulan-bulan yang lain, seperti puasa 1 tahun. Masya Allah, 1 hari kayak puasa 1 tahun. 1 tahun itu lumayan panjang. Kita mau puasa 1 tahun, kuat nggak? Ini cuman kita puasa 1 hari, tetapi pahalanya itu sama dengan berpuasa 1 tahun. Wa qiyamu kulli lailatin, dan berdiri salat setiap malam pada malam 10 hari-hari pada bulan Dzulhijjah itu. Minha, dari 10 hari Dzulhijjah itu, biqiyami lailatin, sebanding dengan berdiri salat 1 malam Lailatul Qadri, pada malam Lailatul Qadar. Ada yang sini pernah jumpa sama malam Lailatul Qadar? Salat pada malam Lailatul Qadar? Insyaallah ya. Walaupun kamu nggak jumpa malam Lailatul Qadarnya, tapi yang penting kamu kan menghidupkan malam Lailatul Qadarnya itu. Khairun min alfi syahrin. Malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Itu fadilahnya malam Lailatul Qadar. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita suatu kesempatan, ya kan? Mungkin kalian dulu pas malam Lailatul Qadar kemarin pulang di rumah pencet HP pas malam Lailatul Qadar,
ya kan? Enggak sempat menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar, tetapi Allah masih memberikan kepada kita suatu kesempatan. Allah berikan kepada kita pada hari-hari ini, pada hari-hari 10 hari Zulhijjah ini, ya kan? Kita berdiri pada malam harinya untuk sholat sama seperti kita sholat pada malam Lailatul Qadar. Lebih baik daripada 1000 bulan, bayangkan. Masya Allah. Siapa yang rugi kalau kita sia-siakan waktu ini? Kamu sholat tahajud pada malam-malam ini itu dilipat gandakan pahalanya. Maka jangan kamu tidur saja. Jadi orang yang pintar itu dia mencari di mana waktu-waktu yang di situ dilipat gandakan pahalanya. Termasuk hari-hari 10 hari pada bulan Zulhijjah ini. Kamu jaga amalannya, zikirnya dijaga, salat malamnya dijaga, puasa. Allah berikan kesempatan kepada kita. Maka jangan sampai kita sia-siakan. Wa kharrajal Baihaqi, telah dikeluarkan oleh Imam Baihaqi bi isnadin, dengan sanad beliau, la ba'sa bihi, tidak ada apa-apa dengannya. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, kana adalah yuqalu, dikatakan, fi ayyamil ashri, pada hari-hari 10 Zulhijjah, itu maksudnya 10 Zulhijjah, bi kulli alfin, dibandingkan dengan 1000 hari, bikul yaumin, setiap hari, maksudnya bikul yaumin, setiap hari pada 10 Zulhijjah itu, pada 10 hari Zulhijjah itu sebanding dengan alfu yaumin, 1000 hari dengan hari-hari yang lain. Satu hari kita hidupkan amalan pada 10 hari bulan Zulhijjah, awal-awal bulan Zulhijjah ini, sama seperti kita menghidupkan 1000 hari pada hari-hari yang lain. Wa yaumu Arafah, dan satu hari pada hari Arafah. Hari Arafah itu bulan ini juga tanggal 9 besok. Besok ini tanggal 9 Zulhijjah. Nama lainnya itu hari Arafah, ketika orang-orang haji itu wukuf di Arafah. Maka kalau kita bagi orang yang enggak haji, ya berpuasa, sunnah berpuasa, puasa Arafah, ada fadilah tersendirinya. Lebih besar lagi. Wa yaumu Arafah, dan pada hari Arafah, satu hari tanggal 9 Zulhijjah, asyratu alafi yaumin, sebanding dengan hari-hari yang lain 10.000 hari-hari yang lain. Jadi kalau kita menghidupkan satu hari pada hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah itu, kalau kita hidupkan amalan-amalan di situ, sama seperti kita menghidupkan 10.000 hari-hari yang lain di luar hari Arafah. Rawi mengatakan, yakni fil fadli, maksudnya dibandingkan mengenai fadilahnya. Fadilahnya itu seperti 10.000 dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Kalau satu hari di 10 hari pada bulan Arafah, yang selain di luar bulan Arafah dalam bulan Zulhijjah itu sama seperti hari-hari yang lain yang kalau kita hidupkan 1000 hari. Luar biasa. Wa kharaja Abu Syekh, telah dikeluarkan oleh Abu Syekh, wal Baihaqi, dan Imam Baihaqi, aidan juga, anil Auza'i, dari Auza'i, beliau mengatakan, haddatsani, telah mengabarkan kepadaku, rajulun, seorang laki-laki, min Bani Makhzum, dari Bani Makhzum, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari yang mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, annal amala, sesungguhnya amal, fi ayyamil ashri, pada 10 hari bulan Zulhijjah, kaqadri ghazwatin, adalah seperti ukurannya berperang, fi sabilillah, di jalan Allah. Yusamu naharuha, dia berpuasa, naharuha, pada harinya, siang harinya, wa yuhrasu, dan dia hirasah, berjaga, fi sabilillah, pada malam harinya berjaga hirasah.
Hirasah itu menjaga umat Islam dari serangan-serangan musuh orang-orang kafir. Lailuha pada malamnya. Illa ayyukhtassa, kecuali ayyukhtassa dikhususkan, imru'un seseorang bisyahadatin, yang dia jihad fisabilillah sampai dia mati. Jadi ukurannya kalau orang itu beramal pada 10 Dzulhijjah itu sama seperti orang berjuang fisabilillah, siang harinya dia puasa, selain dia perang siang harinya dia puasa, malam harinya dia hirasah, berjaga. Ini kok sama. Jadi kalau kita sekarang zaman kita sekarang kan, kalau di Indonesia itu masih ya nggak ada perang kayak sahabat dulu, ngangkat pedang, ngangkat senjata. Kalau zaman kita sekarang ya ghazwatul fikr, yaitu perang akidah sekarang ini, perang ideologi. Belum saatnya untuk ngangkat pedang. Nanti kalau sudah datangnya Imam Mahdi mungkin ya sudah saatnya. Beda halnya kalau orang kafir menyerang kita. Kalau orang kafir menyerang kita ya wajib hukumnya berperang, ngangkat senjata. Jadi kalau orang berjuang fisabilillah itu masya Allah risikonya tinggi. Bagaimana susah payahnya orang berjuang fisabilillah itu, angkat senjata, terus siang harinya puasa lagi, terus malamnya hirasah. Padahal fadilahnya orang hirasah itu termasuk mata, nanti ada 2 mata, kata Rasulullah, ainani lam tamassuhuman nar, ada 2 mata nanti yang tidak akan tersentuh oleh api neraka. Apa itu? Yang pertama ainun bakat min khasyatillah. Yang pertama mata yang tidak akan kena dengan api neraka nanti adalah mata yang dia menangis karena saking takutnya kepada Allah. Menangis karena takut kepada Allah, bukan nangis karena ingat rumah ya santri. Bukan nangis karena yang lain-lain. Ada santri pas doa, pas lagi doa nangis terseduh-seduh. Pas ditanya, kamu nangis? Masya Allah, takut sekali kamu sama Allah ya, nangis tadi saya dengar doa. Dia bilang, sebenarnya saya bukan takut karena Allah itu tadi, takut kepada Allah, tapi saya ingat rumah. Jadi kalau saya nangis nggak doa itu malu saya dilihat sama teman-teman saya, katanya. Nah kesempatan saya pas doa bareng-bareng itu kesempatan saya. Nah di situ saya nangis. Jadi bukan nangis yang seperti itu, tapi nangis yang dikatakan oleh Nabi yang akan menghalang seorang itu dari api neraka adalah nangis yang karena takut kepada Allah. 1 tetes saja air mata kamu karena takut kepada Allah, itulah yang akan memadamkan lautan api neraka nanti. Terus yang kedua, ainun harasat fi sabilillah. Yang kedua adalah mata yang digunakan ya melek pada waktu malam untuk menjaga agamanya Allah Subhanahu wa taala, untuk menjaga orang Islam. Hirasah fi sabilillah, menjaga orang Islam. Begitu besar fadilahnya orang hirasah. Dulu diceritakan dalam itu sahabat itu ada seorang pada zaman Nabi meninggal dunia. Nah orang ini banyak maksiat ini, pokoknya orang buruk lah, terkenal orang buruk di kampungnya. Maka pada waktu itu semua orang membicarakan keburukannya. Ini orang maksiat ini, oh orang ahli maksiat ini. Ketika Rasulullah mau datang untuk mensolati, maka orang-orang di situ, ya Rasulullah ini orang ahli maksiat, nggak perlu disolati ya Rasulullah, kata sahabat yang lain. Maka Rasulullah tanya kepada orang-orang di situ, di antara kalian yang ada di sini, ada nggak yang pernah melihat kebaikannya orang yang meninggal dunia ini? Almarhum ini, kata Rasulullah, ini orang Islam yang meninggal, ini orang Islam, tapi ahli maksiat. Maka ada satu orang nyeletuk di belakang, ya saya ya Rasulullah, saya pernah melihat kebaikan orang ini. Apa kebaikannya? Ya Rasulullah, dulu orang ini pernah hirasah sama saya, pernah berjaga untuk menjaga orang Islam 1 malam bersama saya. Maka Rasulullah mengatakan, wahai fulan, semua orang bersaksi bahwa engkau adalah ahli neraka, tapi wahai fulan, sesungguhnya saya bersaksi bahwa engkau adalah ahli surga, kata Rasulullah. Jadi gara-gara pernah hirasah 1 malam
Rasulullah itu langsung menyaksikan bahwa orang ini ahli surga. Rasulullah lah yang bersaksi. Bagaimana besarnya fadilahnya Hirasah. Nah, orang ya yang menghidupkan 10 hari pada bulan Zulhijjah ini, 10 hari awal pada bulan Zulhijjah, itu sama pahalanya seperti orang yang berjuang fisabilillah. Siang harinya dia puasa, malam harinya dia enggak tidur, melek berjaga fisabilillah. Begitu besar pahalanya. Kira-kira siapa yang rugi kalau kita enggak menggunakan waktu kita 10 hari ini untuk sungguh-sungguh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, kitalah yang rugi. Kayak orang dikasih kesempatan, sekarang kalian mau ngambil emas sepuas-puasnya sekarang ini, tapi batasnya cuma 1 hari saja. Ada satu bilang, alah, kamu aja ambil, saya enggak. Kamu aja ambil. Ada satu sungguh-sungguh dia ambil semua emasnya. Terus habis itu keluar, habis waktunya, 1 hari ditutup, nggak akan ada lagi seterusnya. Maka setelah dibuka, akhirnya dijual emasnya, bisa beli rumah, bisa beli mobil mewah, bisa beli tanah, bisa beli istri, dan lain sebagainya. Nah, yang bilang santai-santai, Allah, ternyata nggak bisa apa-apa, nggak bisa beli apa-apa. Gimana? Rugi nggak? Rugi. Ini kalau kita pandang dari segi dunia. Sekarang orang memandang kalau orang rugi itu nggak punya uang, kasihan. Sekarang orang memandang kalau orang nggak punya jabatan, kasihan. Sekarang orang memandang kalau dia nggak punya ini, nggak punya itu, nggak punya rumah dan lain sebagainya, menganggap ini orang rugi. Tetapi sekarang sangat sedikit orang yang menganggap kalau orang itu nggak beramal kok rugi. Padahal itulah nanti orang yang sangat rugi di akhirat. Orang nanti di akhirat membawa amal yang banyak-banyak, maka dia akan bahagia. Orang yang di dunia itu santai-santai aja, nah di sanalah dia akan menyesal selama-lamanya. Insyaallah kajaga ini, apalagi besok ini hari Arafah ini. Hari Arafah, kamu doa pada hari itu hari-hari makbul. Apalagi siang harinya itu, terutama zuhur, mulai jam 10 itu. Itu orang-orang bertepatan dengan haji, orang-orang wukuf di Arafah. Orang-orang yang haji itu wukuf di Arafah besok. Nah, kamu doa pada waktu itu, doa besar-besar, insyaallah. Doa supaya Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang yang makbul. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang yang barokah. Besok hari apa besok? Hari Senin. Maka semua santri puasa. Hari ini puasa semua insyaallah ya. Hari puasa semua. Besok apalagi ini? Intinya besok itu puasa hari Arafah. Hari Arafah itu paling tinggi fadilahnya. Tapi ulama menjelaskan ya, kalau puasa bulan pada hari Arafah aja itu kurang baik, 1 hari saja. Maka minimalnya ya puasa 2 hari, puasa hari Tarwiyah hari ini sama puasa hari Arafah. Lebih bagus lagi kalau dari tanggal 1. Karena tanggal 1, mulai tanggal 1 itu sama seperti kita puasa 1 tahun. Kalau kamu 9 hari puasa berarti kayak puasa 9 tahun. Belum puasa tanggal 9 itu lebih besar lagi pahalanya. Pada hari Arafah. Insyaallah. Takrar.